perkara ini jangan diartikan sebagai perkara artis ya ataupun anak artis, tapi ini perkara ini udah masuk soal perlindungan anak ya, terkait kasus dari Nikita Mirzani dengan anaknya Loli kalau tidak salah. Ini kan kasus yang memang seharusnya menjadi perhatian besar bagi orang tua dalam melindungi anak ya. Kalau kita amati dari pernyataan dan juga keterangan dari pihak Humas Polres setempat, ini kan laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini laporan perlindungan anak ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan ya, KUHP pasal 348. Ternyata kan ini berat sekali kalau menurut pandangan saya seperti itu terkait perkara Nikita Mirzani. Saya amati dari keterangan Humas Polres setempat dan juga keterangan dari pihak pengacara Nikita Mirzani ini sudah menyatakan laporan yang diajukan, yang disangkakan ya, pasal ini pasal yang cukup berat menurut hemat saya ya, karena ini Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya sudah minimal 5 tahun sampai 15 tahun ya. Kemudian pasal KUHP 348 soal aborsi ya, memaksakan persetubuhan bagi bagi orang di bawah umur, dalam hal ini kategorinya anak. Korban ini kan Loli ya, anaknya dari Nikita Mirzani, itu kategorinya anak, dia usia 17 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwasannya anak itu di bawah 18 tahun ya, maka ini sudah ancaman yang cukup besar kalau menurut saya ya, terkait laporan dari Nikita Mirzani, apa yang dilakukan oleh terlapor ya, kalau tidak salah Fadel ya, apa yang diberitakan banyak di media nasional seperti itu. Jadi kategorinya, istilahnya mungkin saya perlu koreksi ya Mas ya, ini bukan penjemputan paksa, ini sebenarnya adalah pengasuhan anak, karena kan Loli ini masih di bawah umur, maka perwalian dan pengasuhannya masih di orang tua. Dalam hal ini Nikita Mirzani kan ibu kandungnya ya, karena ini sudah masuk laporan pidana ya di unit PPA Polres Jakarta Selatan ya, maka mereka didampingi gitu loh, didampingi orang tua, didampingi oleh psikolog ya, didampingi oleh pihak-pihak yang memang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam menjaga perlindungan anak. Maka ini bukan istilah penjemputan paksa ya, tetapi ini adalah untuk menegakkan hukum ya, dengan menerapkan perlindungan kepada anak ya. Karena kan setelah diminta untuk diikut ya dengan Nikita selaku ibu kandungnya, itu kan langsung dilakukan proses visum ya, yang telah ditunjuk oleh penyidik ya untuk dilakukan proses hukum. Jadi ini saya lagi mohon maaf agak dikoreksi ya, ini bukan penjemputan paksa ya, ini memang undang-undang melindungi anak-anak ya, orang tua yang hadir untuk melindunginya, untuk melaksanakan proses hukum yang baik ya, dan didampingi oleh psikolog dan juga unit PPA Polres setempat. Sangat hati-hati dalam proses anak berkebutuhan hukum ya, ABH ini. Saya melihat unit PPA Polres Jakarta Selatan cukup tepat dalam melaksanakan undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang yang lainnya seperti itu. Jadi kalau dalam konteks dia mengeluarkan anak dari kartu keluarga ya, yang memang sebelumnya sudah rame kan, memang mereka ini ada perselisihan internal di dalam keluarga, itu bukan domain kita secara publik, itu domain privat, itu domain keluarga seperti kita juga ya. Soal itu kita tinggal tunggu pembuktiannya, apakah betul memang Nikita Mirzani mengeluarkan anak dari kartu keluarga. Ini kan juga nggak boleh sembarangan, harus ada penetapan pengadilan kan begitu. Nggak hanya bisa dikeluarkan dalam Disduk Capil setempat, nggak bisa Mas ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan kasus ini bukan juga kasus administratif ya, kasus keluarga, ini kasus pidana untuk melindungi anak. Kita nggak bicara soal perselisihan di antara mereka berdua, itu ranah privat ya. Negara hadir karena untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak sesuai ya, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak, merugikan masa depan anak tersebut gitu loh. Ini harus kita bedakan poinnya seperti itu. Jadi ada asas, ada teori mengenai soal kewenangan kuasa. Anak ini, kategori anak, definisi anak itu belum cukup dan cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum. Itulah undang-undang asas legalitasnya ditetapkan oleh Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, batas anak itu di bawah 18 tahun. Gitu loh. Jadi kalau udah di atas 18 tahun, secara medis dan semua psikologi
itu sudah cukup cakap dia melakukan perbuatan hukum, salah ataupun benar. Loli ini masih di bawah umur 17 tahun kalau dalam media yang terkait. Tandanya apa? Dia belum cukup dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Maka apa yang dia lakukan? Karena satu sisi dia ada selisih dengan secara internal dengan ibunya Nikita Mirzani, maka dia mencari perlindungan tanda kutip kepada siapa? Kepada terlapor yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Jadi hemat saya melihat ini tidak bisa dicentang-perentang atau digabungkan secara langsung. Ini berbeda perkaranya, gitu loh. Jadi otomatis terlapor ini bila mana unsur buktinya cukup pidana, ya, hasil visumnya menyatakan hal yang sama, dibuktikan secara saintis, maka saya melihat terlapor ini akan bisa dinaikkan, ya, cukup bukti untuk menjadi tersangka, gitu loh. Nah, kita tunggu saja hasil visumnya dari pihak Polres setempat seperti itu. Ini suka sama suka ini kembali lagi, Mas, ya, kembali lagi kepada definisinya. Kalau dikatakan di bawah umur, ini nggak bisa dikatakan dia suka sama suka, karena dia tidak cukup dan cakap melakukan perbuatan. Itu poinnya, ya. Jadi otomatis ada paksaan kuasa kewenangan pihak lain yang akhirnya si korban ini atau si anak ini menerima, ya. Karena kan yang disangkakan pasalnya ada KUHP-nya juga 348 Undang-Undang Perlindungan Anaknya ini kalau nggak salah pasal 75 dan 76 ada dorongan untuk berbuat memaksakan dengan sengaja dan sebagainya. Jadi Loli ini tidak punya kuasa untuk melindungi dirinya untuk melakukan perbuatan penolakan tadi. Maka ada kuasa orang lain, ya, yang kita definisikan sebagai terlapor yang bisa memaksakan kepada Loli untuk melakukan perbuatan seperti itu, gitu loh.